Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irfan Arif Fahrudin. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan pemuda, pelatihan kewirausahaan, produk kaos tie-dye atau yang biasa kita sebut dengan batik jumputan ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pengantar. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, pada era globalisasi saat ini, batik sudah sering kita jumpai di mana-mana. Tentu berada di berbagai kota ya teman-teman, ada di Yogyakarta dan di kota manapun. Nah, apa sih itu kaos tie-dye? Nah, pada umumnya itu batik sendiri terdapat tiga jenis, yaitu ada batik cap, batik tulis, dan batik jumputan. Nah, kaos tie-dye ini merupakan kaos yang dalam proses pembuatannya dilakukan dengan cara pencelupan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Batik tie-dye itu atau kaos tie-dye itu teknik pembuatannya dengan menggunakan teknik ikat. Nah, kemudian dalam proses pemberian warna itu dengan dilakukan pencelupan. Nah, alat yang diperlukan sendiri itu sebenarnya tidak banyak. Terdapat yang pertama itu kita bisa mempersiapkan garpu, sendok garpu itu. Kemudian pewarna, air hangat dan air dingin biasa. Kemudian ada karet ya, karet pentil. Oke, lanjut ya. Nah, dalam menjalankan suatu usaha itu perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia pula. Nah, apa sih? Kenapa sih perlu diadakan suatu penguatan SDM? Ya, yang pertama itu agar warga belajar. Di sini saya khususkan kepada para pemuda ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada untuk mengetahui suatu wirausaha itu untuk dilakukan. Nah, yang kedua, dampak apa yang akan dirasakan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu usaha. Dan yang ketiga itu apa tujuan dari berwirausaha sendiri. Nah, mengapa perlu dilakukan penyadaran teman-teman? Nah, salah satunya dan beberapa di antaranya itu agar warga belajar atau para pemuda ini memiliki rasa semangat dan ingin tahu. Kemudian diimplementasikan ke dalam aksi. Aksi itu yang saya maksudkan di sini adalah mereka langsung terjun dalam dunia usaha, khususnya yaitu dalam pembahasan kita ini, pembuatan kaos tie-dye. Nah, sasaran produknya sendiri sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi ini kan saya mengambil di lingkungan saya sendiri karena dekat dengan lokasi wisata yaitu di Malioboro. Jadi sasaran yang akan dicapai itu yang pertama secara global, artinya secara umum, meluas ya teman-teman. Kemudian masyarakat luas, dan yang ketiga adalah wisatawan. Nah, target sasaran usia sendiri mengenai produk kaos tie-dye ini yaitu usia 13 hingga 50 tahun. Kemudian Nah, ini tidak kalah penting ya teman-teman. Sebelum kita melakukan suatu usaha itu, tentu kita harus menganalisis potensi berdasarkan lingkungan di sekitar kita ya. Yaitu yang pertama ada kekuatan. Kekuatan di sini di dalamnya meliputi secara demografis. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu lingkungan di sekitar kita itu seperti apa. Misalnya akses wilayahnya mudah dan dapat dijangkau. Kemudian dekat dengan wisata. Wisata yang saya tulis di sini yaitu wisata Malioboro. Kemudian dari segi kependudukan itu kalau di
sekitar kampung saya itu memang warganya itu sangat mudah untuk bersosialisasi ya. Kemudian secara usia juga produktif, ini menjadi eh, tolak ukur yang sangat baik nanti untuk menjalankan suatu usaha. Terlebih mengenai para pemuda di kampung saya ini ya teman-teman, usianya juga masih produktif dan semangatnya masih sangat baik. Kemudian ada ditinjau dari sosial ekonomi. Nah, ini terdapat warga yang secara ekonomi memang menengahnya atas, namun tidak dipungkiri juga ada beberapa warga yang tingkat ekonominya rendah. Kemudian ada sarana prasarana. Nah, ini tentu sarana prasarana yang nanti akan digunakan dalam memproduksi kaos. Di sini ada tempat yang digunakan yaitu ruang publik, ruang publik. Nah, ruang publik di dalam kampung nanti yang akan digunakan untuk membuat kaos. Kemudian ada ruang publik yang dapat digunakan untuk sosialisasi. Ini sangat mendukung ya teman-teman. Nah, kemudian ada peluang teman-teman. Ya, ini prospek pasar. Prospek pasar di sini nanti akan dipasarkan di masyarakat luas dan pasar tradisional. Yang kedua ada pengembangan produk. Nah, pengembangan produk sendiri ini nanti secara offline dari warga ke warga dan ke masyarakat luas. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan secara media online, yaitu dengan menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, dari segi pendanaan, nah tentu untuk menjalankan suatu usaha itu kita perlu yang namanya dana. Nah, di sini para pemuda di kampung itu memiliki inisiatif untuk istilahnya apa ya? Sama-sama iuran untuk membangun suatu usaha. Nah, nanti dari modal iuran ini akan digunakan untuk membeli barang-barang yang akan diperlukan dalam memproduksi kaos tie-dye. Nah, kemudian ada perencanaan pengembangan produk. Pengembangan produk di sini yang pertama banyak ya teman-teman. Yang pertama itu teknik ikat abstrak dengan meletakkan kaos pada botol kaca. Kemudian ada teknik variasi pewarnaan menggunakan 3 macam. Nah, di sini pewarnaannya sangat banyak nanti. Ada remasol, indigosol, dan naptol. Kemudian ada sablon pada bahu sebelah kanan sebagai tanda paten produk. Nah, dan yang keempat yaitu membuat logo sebagai brand. Strategi promosi sendiri yaitu dengan cara yang pertama itu perseorangan. Perseorangan di sini maksudnya dari mulut ke mulut ya teman-teman. Kemudian membuat logo atau brand, membuat pamflet, dan media sosial Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian yang tak kalah penting yaitu kita pakai internet marketing. Ini sangat menjangkau masyarakat luas ya. Nah, target pasarnya sendiri yaitu kalau di lokal itu nanti ya masyarakat dalam kota, terutama dari usia 13 sampai 50 tahun. Kemudian mengingat kota Jogja itu sebagai kota wisata yang besar, banyak wisatawan, maka target pasarnya pula juga wisatawan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya Irfan Arifahrudin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.